Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Mamre 4 Juli sampai 10 Juli 2021. Kejadian 10 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis orang Kitim dan orang Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dahulu kala hanya ada satu bahasa, kira-kira untuk selama 2000 tahun. Lihat Kejadian 11 ayat 1. Dituliskan begini, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Bahasa menjadi kacau di negeri Babil. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Begini dituliskan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bahasa-bahasa itu berdasarkan keturunan Nuh adalah sebagai berikut. Yafet dengan bahasa-bahasa Asia sebelah utara dan Eropa, Sem bahasa-bahasa Arami, Ibrani dan Arab, bahasa-bahasa Babil, Mesopotamia, Palestina, Syria dan Arabia. Sedangkan Ham bahasa-bahasa Mesir dan Ethiopia. Dari uraian di atas jelas bagi kita bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Sebab bahasa lahir justru dari kekacauan sewaktu mendirikan Menara Babel. Kesombonganlah pada awalnya yang membuat bahasa menjadi beragam. Dengan adanya keberagaman bahasa ini, kita harus semakin bekerja keras untuk dapat menguasai banyak bahasa, supaya kita bisa berinteraksi dengan banyak bangsa. Semakin banyak bahasa yang dikuasai, akan semakin besar kemungkinan kita berkembang, apalagi menguasai bahasa-bahasa bangsa yang berpengaruh di dunia ini, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Ibrani, Yunani, Jerman, Spanyol, Portugis, dan lain-lain sebagainya. Sebab kalau tidak, kita akan tinggal di gerus zaman, sebab teknologi yang kita pakai menggunakan bahasa-bahasa pencipta teknologi itu. Namun bukan berarti bahasa suku tidak perlu. Bahasa suku juga perlu digunakan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak menjadi hilang. Dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka memahaminya atau tidak? Sebab jika mereka tidak paham, mereka akan merasa asing di antara kita. Seperti yang dituliskan pada kitab suci 1 Korintus 14 ayat 11. Demikian katanya, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Contohnya saja, jika saudara datang ke sebuah toko Cina, lalu mereka berbicara dalam bahasa Cina dan saudara tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, sangat mungkin timbul kecurigaan. Mungkin mereka sedang mengata-ngatai sambil berkata, pembeli ini jelek, miskin pula. Kalau dia tidak mau ya sudah. Itu bisa saja terbersit dalam pikiran orang yang tidak mengerti bahasa mereka. Dan kalau kita tidak suka dengan orang berlaku begitu, maka jangan lakukan begitu kepada orang lain. Sebaiknya kalau berbahasa, baiklah kita memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak menjadi batu antukan bagi mereka. Apalagi dalam pemberitaan Injil, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang dipahami banyak orang,
supaya semakin banyak orang yang mengerti pemberitaan itu dan akhirnya diselamatkan. Mungkin inilah sebabnya pada hari Pentakosta Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dengan membuat mereka dapat berbahasa seperti bahasa-bahasa bangsa-bangsa, supaya perkataannya dipahami bangsa-bangsa yang mendengarkan mereka kala itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 6-12. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya kita boleh saja bangga menggunakan bahasa suku, tapi yang terpenting gunakanlah bahasa yang dapat dimengerti semua orang yang berada di sekitar kita saat kita berkomunikasi. Dan jika saudara mengetahui suatu bahasa apapun itu, janganlah kiranya bermegah olehnya. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang bermegah. Kita hanya boleh bermegah karena satu hal saja, yakni karena kita mengenal Allah. Jika saudara bisa berbahasa suku atau berbahasa Inggris umpamanya, pakailah itu di mana perlu. Tuhan ingin kita hidup damai, saling mengerti satu dengan yang lain. Kita tidak bisa saling mengerti kalau kita tidak mengerti bahasa sesama kita. Amin.